kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Shalom misalis dan kawan-kawan, perkenalkan nama saya Rizky Darmawan dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin menjelaskan tentang BPU PKI sampai awal kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zumbizo Sokai atau yang biasa kita sebut BPU PKI, yang dilantik oleh Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jawa, yaitu Jenderal Kumakichi Harada, dalam rangka janji politik pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. BPU PKI mengadakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945. Sidang ini dipimpin oleh Mr. Muhammad Yamin. Pidatonya berisikan 5 asas dasar untuk negara Indonesia yang mereka idam-idamkan, yaitu sebagai berikut. Asas pertama berisikan peri kebangsaan, asas kedua berisikan peri kemanusiaan, asas ketiga berisikan peri ketuhanan, dan asas yang terakhir itu peri kerakyatan kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, beliau menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan rancangan itu tercantum 5 dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno berpidato. Beliau mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPU PKI. Dalam pidatonya, diusulkan 5 hal yang menjadi dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar ini beliau mengusulkan agar diberi nama Pancasila. 5 prinsip dasar negara ini kemudian diperas menjadi trisila, yaitu 1. Sosio-nasionalisme atau kebangsaan. Yang kedua, sosio-demokrasi atau mufakat. Dan ketiga, ketuhanan. Kemudian trisila diperas menjadi ekasila yang berarti gotong royong. Pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional anggota BPU PKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato dan usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan dalam sidang BPU PKI. 9 tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abi Koesno Joko Soesjoso, Abdul Qadar Muizakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Soebarjo, Kahawahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Setelah mengadakan pembahasan, disusunlah sebuah piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPU PKI kedua diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang yang kedua ini, terdapat keinginan untuk mempersatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Pada bulan Juli 1945, itu sebagian besar wilayah Indonesia kecuali Irian, Tarakan, dan Morotai yang masih dikuasai Jepang. Mulai dibentuk panitia perancang UUD yang melaporkan hasil pertemuannya, termasuk pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila. Kemudian, proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Pada tanggal 9 Agustus 1945, terbentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang biasa kita sebut PPKI. Ir Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakil ketua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta.
Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil BPU PKI, tetapi kemudian mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai pembentuk negara. Yang ketiga, menurut teori hukum, badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara atau bisa kita sebut pokok kaidah negara fundamental. Soekarno berpidato di saat proklamasi dan menyampaikan bahwasannya hanya bangsa yang berani mengambil nasibnya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Kita sekarang telah merdeka, tidak ada satupun ikatan lagi yang mengikat tanah air kita. Negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia, merdeka kekal abadi. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa dan Indonesia, yaitu A. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melalui beberapa tahap. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah barat sebelum tahun 1904. Yang kedua, perjuangan dengan menggunakan organisasi. Yang ketiga, perjuangan dengan melahirkan rasa nasionalisme. Yang keempat, perjuangan melalui taktik koperasi dan non-koperasi. Yang kelima, perlawanan bangsa menantang penjajah sampai kepada puncak, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. B. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia yang bermakna bahwa selama berabad-abad dijajah telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah dan sekaligus membentuk perubahan baru yang membawa dua akibat. Yang pertama, lahirnya tata hukum Indonesia dan sekaligus dihapus tata hukum kolonial. Yang kedua, merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Yang C. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Proklamasi merupakan dasar perlakuan norma-norma atau aturan hukum yang lain. Ini merupakan perwujudan secara formal dari salah satu revolusi bangsa Indonesia, baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia internasional, bahwa bangsa Indonesia mulai saat ini telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, yaitu mendirikan negara sendiri, termasuk tata hukum dan tata negara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkan UUD 1945 yang terdiri dua bagian, yaitu bagian pembuka dan bagian tentang tubuh UUD. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai yang pertama, mengesahkan UUD 1945 yang meliputi A. Melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembuka UUD 1945. B. Menetapkan rancangan hukum dan dasar yang telah diterima oleh BPU PKI pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengalami perubahan-perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai UUD 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Ketiga, menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.